Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast Ar-Rahim, kita berjumpa kembali malam ini. Ini adalah malam hari. Sebetulnya sih jadwalnya mau kita rencanakan pagi, tapi karena ini tamu kita penting, sebetulnya nggak tamunya saya. Akhirnya kita baru bisa melakukan podcast. Masuk studio maksud saya setelah Isya ini ceritanya. Nah, seperti biasanya saya memiliki tamu yang luar biasa. Tamu Ar-Rahim selalu luar biasa. Tamu ini adalah orang nasional tapi dengan reputasi internasional. Dia adalah Sekretaris Jenderal Asian Muslim Action Network. Assalamualaikum Mbak Ruby. Waalaikumsalam. Nah, ini dia adalah Ruby Khalifah. Saya sebetulnya udah mengenal lama sekali, jauh sebelumnya. Saya pernah kontak waktu itu saya masih unyu. Saya masih unyu. Saya kontak dan takut waktu itu kita sedang ada isu tentang gender dan human rights kalau nggak salah waktu itu. Lama sekali nggak ketemu kita, dan kemudian kita sekarang ketemu lagi. Kita ketemu, ternyata jaringan kita lu lagi. Kita sebelumnya udah sering ini itu ya. Konsisten namanya. Konsisten ya. Mbak Ruby, gimana kabarnya? Aku baik-baik, dan menurut aku ini pertemuan yang menyenangkan sih ya, dengan warna beda dan juga ada elemen kemudaan dan relax gitu ya, kayak seminar ini, gitu. Ini harus relax, apalagi di belakang Mbak Ruby itu ada warna merah, warna biru, itu luar biasa ini. Tapi saya juga nggak tahu itu maknanya apa. Mbak Ruby, mari kita mulai obrolan kita malam hari ini. Mbak Ruby ini sekarang kan dengan kawan-kawan aman sedang mengadvokasi di isu ekstremisme kekerasan ya, terutama terkait dengan rencana aksi nasional. Perpres berapa sih aku lupa? Perpres nomor 7 tahun 2001. Wah, iya. Aku tadi udah cari-cari. Udah dibaca kan? Nah, tapi sebelum itu begini Mbak Ruby. Saya tahu Mbak Ruby ini orang yang sejak awal concern di isu gender. Wabil khusus di isu perempuan lah, tepatnya di isu perempuan. Nah, kemudian sekarang isu perempuan ini cross-cutting dengan isu terorisme, isu ekstremisme kekerasan, dan sebagainya. Sebetulnya ini irisannya gimana sih dua isu ini, Mbak Ruby? Oke, orang banyak memahami keliru ya antara isu gender dan isu perempuan, tetapi bahwa keduanya tentu saja dibahas interchangeable lah ya. Nah, dalam konteks terorisme sebenarnya karena gender sendiri sebagai perspektif, otomatis apapun yang di depan mata dilihat harus dengan kacamata gender ya. Termasuk aku ngelihat situasi ruangan ini juga bisa saja aku menggunakan kacamata gender. Cukup ramah nggak ya untuk selain perempuan, disabilitas dan sebagainya. Nah, karena ini perspektif, maka tentu saja ketika isu terorisme naik gitu ya di Indonesia, itu tentu semua orang akan nggak semua orang sih, khususnya sebenarnya aktivis perempuan melihatnya bahwa terorisme ini dampaknya pada perempuan dan laki-laki serta pada anak-anak itu berbeda gitu. Nah, berbedanya kayak apa? Nah, itulah yang dicari sebenarnya. Mulai dari misalnya narasi yang dikembangkan untuk perekrutan. Itu berbeda. Nggak mungkin dong mereka menggunakan narasi menarik perhatian laki-laki sama dengan menarik perhatian perempuan. Kan pasti beda tuh. Bukan hanya itunya, caranya juga berbeda. Kalau laki-laki itu kan terekrut kayak gitu, misalkan dia mendapatkan iming-iming bidadari. Nah, kalau perempuan kan nggak mungkin diiming-iming bidadari kan. Atau diiming-iming laki-laki juga nggak mungkin kayaknya. Tapi yang perempuan memang beda narasinya. Kayak misalnya dapat tiket ke surga, 40 orang loh, 40 anggota keluarga maksudnya. Jadi itu keangkut semua. Iya, keangkut semua. Jadi keluarga besar, kanan kiri udah semuanya bisa keangkut lah kira-kira kayak itu gitu. Jadi kayak ini ya, kayak ngontrak bis gitu.
langsung ke surga. Masuk surga bareng-bareng. Masuk surga bareng-bareng. Itu yang konsep yang mereka kembangkan ya. Rekrutmen, pathway-nya gitu, cara bagaimana mereka masuk itu juga berbeda. Nah dari jadi Aman itu pernah 2020 ini musim pandemi memulai. Jadi kami melakukan review tentang bagaimana sih ekstremisme kekerasan dan perempuan, salah satu dari 5 topik yang kami diskusikan. Nah terkait dengan itu maka banyak sih teman-teman yang berpartisipasi di dalam review itu mengatakan bahwa dengan data-data mereka ya, karena kan banyak yang pendamping itu, perempuan itu banyak banget terekrut melalui perkawinan. Oh gitu ya. Itu laki-laki enggak. Oke. Tentu kan berbeda ya, karena posisinya kalau dalam kelompok ini laki-laki itu pihak yang menentukan siapa yang mau dikawini. Nah, perempuan posisinya nggak bisa menentukan, tapi mereka mendapatkan konsep-konsep bahwa laki-laki yang keren itu adalah laki-laki yang mau berjihad. Nah, itu udah top itu. Jadi kalian-kalian yang ada di sini ini nggak masuk kriteria orang-orang ini lah. Karena nggak berani berjihad ke medan perang. Saya baru tahu loh ternyata perkawinan itu menjadi titik masuk untuk merekrut perempuan-perempuan menjadi jaringan teroris ya. Ya, itu salah satunya yang paling banyak lah kira-kira kalau dilihat itu misalnya. Pacaran nggak pacaran? Enggak lah, mereka kan mereka nggak mau pacaran ya? Nggak mengenal mereka. Nggak asik banget sebetulnya untuk kehidupan mereka itu. Jadi mereka bahkan nggak mungkin pada saat kawinnya juga nggak ketemu langsung gitu. Jadi kan modelnya kayak disembunyiin gitu. Terus mereka intinya udah kawin, lalu mereka bertemu terus yang biasanya istrinya ini mengikuti kemanapun suaminya itu berada. Nah uniknya ini Mas Inung, perkawinan itu bagi mereka bukan sesuatu yang kayak just marriage gitu ya. Ya pokoknya karena menikah, enggak. Tapi ada misi politik. Perkawinan kalau kita lihat nih dari mulai zamannya JI sampai ISIS dan perkembangan yang sekarang itu rata-rata perkawinan itu ya memang strategi buat mereka untuk mengamankan daerah mereka. Jadi yang daerah mereka kan pasti akan didistribusikan kemana gitu ya misalnya. Nah disitulah mereka mengawini gadis lokal untuk penyamaran. Nah disitulah mereka akan melakukan perencanaan dan sebagainya. Nah itu. Dulu saya sempat bertanya sebetulnya. Saya pernah mendatangkan Mbak Deta. Mbak Deta itu kan, ya pasti kenal lah. Jaringan kita lu lagi. Circle kita. Jadi Arahim ini udah mendatangkan 2 perempuan untuk berbicara tentang terorisme di studio ini. Dulu itu saya sempat bertanya kepada Mbak Deta, ini sebetulnya ketika perempuan itu masuk dalam jaringan terorisme, itu sebetulnya mereka aktor ataukah korban? Karena itu penting, mendefinisikan itu penting. Nah pertanyaan saya juga ke Mbak Ruby, itu perempuan-perempuan yang dinikahin oleh laki-laki teroris, itu sebetulnya mereka tahu atau mereka kejebak? Oke, aku mau mendudukkan ini dulu, konsep ini ya gender dalam hal ini. Nah dalam perspektif gender kita dan memandang isu violent extremism, hal yang paling penting yang perlu kita yakini dan penting ada di dalam benak kita adalah bahwa perempuan tidak tunggal. Karena perempuan bukanlah entitas tunggal, maka setiap pengalaman perempuan dia terengage sangat dalam maupun terengage separuh atau bahkan seperempat atau orang yang justru kebalikannya ya melakukan perlawanan, mereka adalah punya cerita unik. Nah, untuk menangkap itu dibutuhkan perspektif interseksional. Tanpa perspektif interseksional, maka akan sulit untuk menangkap keragaman itu sendiri. Maka posisi saya dalam memandang, kalau ada pertanyaan perempuan ini sebagai korban atau pelaku, they can be both, tapi mereka juga bisa ada di tengah-tengah. Jadi kita, kalau saya lebih menganjurkan dari berbagai macam kasus. Jadi based on specific case ya? Iya, kita nggak bisa menggunakan kacamata binari lagi dalam konteks ini. Maka perdebatan terkait perempuan korban ataukah perempuan pelaku menurut saya dalam konteks ekstremisme dan terorisme kayaknya tidak asik
karena nggak membawa kita pada varian yang cukup Iya, luas gitu, melihat bahwa peran-perannya memang beragam gitu, dan mereka bisa saja betul-betul menjadi eksekutor, tapi betul-betul bisa hanya sebagai supporting system saja gitu ya. Yep. Bahkan kita jangan lupa bicara tentang konteks ekstremisme sendiri, ada perempuan yang melawan ekstremisme itu juga penting untuk dijadikan bagian yang nggak boleh lupa, namanya agensi perempuan ini harus diletakkan seimbang dengan bicara tentang mereka korban ataukah mereka yang di sisi pelaku ya. Nah, kalau aku itu, dalam konteks aku lali pertanyaan nih mau apa? Enggak, kita memang sedang berbicara tentang posisi perempuan dalam jaringan terorisme ini. Kita melihatnya sebagai korban atau pelaku, dan kemudian perempuan itu nggak tunggal, pengalaman perempuan nggak tunggal, termasuk juga kasus-kasus perempuan masuk dalam jaringan terorisme juga nggak tunggal, sehingga pendefinisian secara umum juga nggak tepat. Jangan pakai binari lah. Iya. Aku sebetulnya juga pengen menyisipkan, karena aku sebagai laki-laki seringkali menjadi korban. Korban dalam apa nih? Maksud saya begini, tapi ini nggak ada urusannya dengan topik kita malam ini. Enggak, saya juga selalu mengatakan bahwa laki-laki itu juga nggak tunggal gitu. Iya benar. Laki-laki juga nggak tunggal. Kalau misalkan ada laki-laki, sejuta laki-laki, semiliar laki-laki yang itu melakukan kekerasan terhadap perempuan, itu tidak kemudian tiba-tiba kamu punya hak dong untuk mengatakan inung hanya karena laki-laki kamu pasti melakukan itu. Itu aku seringkali menjadi korban kayak gitu. Perlu diadvokasi. Itu perlu diadvokasi buat laki-laki baru ya. Laki-laki baru. Nah, kacamata binari ini kemudian yang membuat cara melihat persoalan ekstremisme dan perempuan ini menjadi kacau. Bahkan menurut saya jadi kayak menimbulkan banyak hal yang nggak positif ya, nggak menguntungkan lah di sisi negara. Kayak misalnya, coba kita lihat berapa kali sektor keamanan kita kebobolan hanya karena pelakunya perempuan loh. Kalau dilacak-lacak nggak bukan sesuatu yang remeh loh. Yang terakhir yang di Mabes Polri misalnya, itu perempuan tiba-tiba dengan logonya bisa masuk ke dalam. Itu kan sesuatu yang harusnya tidak boleh. Siapa itu Nada ya? Si Zakia. Itu. Si Zakia itu padahal dia maksudnya obvious banget bisa dideteksi mestinya, tapi karena alam bawah sadar kita itu ini melihat nih, perempuan ini korban, laki-laki itu eksekutor atau pelaku, ya udah yang ada di depannya yang jalan itu eksekutor, dia nggak kelihatan gitu loh, karena di otaknya dia adalah korban. Nah kayak begitu tuh. Jadi clear bahwa itu juga yang banyak kawan-kawan bertanya, ini ngapain sih Aman ngotot banget bahwa konsep RAN PE ini nggak boleh netral gender itu clear, udah kejawab maksud saya. Udah kejawab ya. Bahwa kita nggak bisa mengabaikan bahwa ada loh perspektif gender di situ. Yang satu itu bisa kemudian menyadarkan aparat keamanan bahwa perempuan juga bisa menjadi eksekutor, bisa menjadi bagian kelompok jihadis itu sendiri. Tapi juga ada problem-problem di mana perempuan juga ketika dia menjadi korban, itu korban sebagai perempuan itu berbeda dengan laki-laki yang menjadi korban, karena kebutuhannya berbeda, kepentingannya berbeda, cara berpikirnya berbeda. Nah saya ingin beralih ke ini Mbak Ruby. Kalau kita ngomong tentang isu terorisme, isu radikalisme, kemudian violent extremism, kemudian mengarah pada terorisme, itu sebetulnya besaran problem kita saat ini gimana sih? Ya, pertama aku ingin katakan sebenarnya nggak ada akar tunggal, nggak ada akar masalah tunggal dalam konteks kita bicara tentang terorisme. Tetapi tentu saja karena memang setiap case itu di-trigger oleh push dan pull factor yang berbeda gitu ya, maka tentu boleh dong membuat kayak semacam justifikasi gitu ya. Nah yang paling banyak memang itu dalam kerangka besarnya itu ada persoalan injustice dan inequality.
di konteks keindonesiaan kita. Iya. Tapi kalau mau ditarik pada sejarah Indonesia gitu ya, di mana sebenarnya orang fighting dengan negara Islam, pengen Indonesia jadi negara Islam kan udah lama banget, sejak negara ini mau sejak perdebatan nation building kita ya, mau jadi negara Pancasila apa mau jadi negara Islam. Faktor eksternal ini kayak yang disebut dengan pull factors kan? Yang internal yang push. Push factor itu sesuatu yang sebenarnya kayak struktural. Jadi yang dia sistemik. Iya. Yang pull factor itu bisa dari pengalaman pribadi. Itu kayak gitu. Membedakan gampangnya. Jadi aku kebalik ya. Yang sistemik. Nah, yang sistemik inilah yang kita namakan kayak misalnya perlakuan negara, misalnya tidak adil kepada kelompok tertentu, itu bisa. Sejarah yang di bawah sampai sekarang gitu ya kan, karena kayak misalnya di ITI dan kelompok-kelompok yang lalu itu kan pasti ya punya pendukung lah, dan mereka masih tetap aktif lah ya di bawah untuk memperjuangkan ini. Nah, itu salah satunya. Tapi ada juga persoalan itu gedeannya, tapi juga ada pull faktor sebenarnya yang paling banyak itu memang persoalan individu. Even persoalannya cuma begini, simple banget, kayak misalnya cerita Ika Puspitasari. Ya, salah satu teroris buruh migran direkrut di Hong Kong. Benar. Nah, story-nya adalah di CNN itu Nah, yang menarik adalah dia merasa setelah direkrut itu menjadi empower. Gimana tuh secara logika menjelaskannya? Ternyata ketika kita tracking, ketika dia menjadi buruh migran bukan pilihan, dia tidak bisa melanjutkan sekolahnya, dan orang tuanya miskin. Pilihan orang tuanya apa? Ya anak perempuan lah yang dikirim ke Malaysia agar dia bisa mendapatkan uang. Uangnya kemana? Balik lagi ke keluarga. Jadi dalam posisi itu sepanjang hidup dia nggak bisa memiliki dirinya. Dia nggak memiliki dirinya, nggak memiliki power bagaimana uang itu mau kasih ke keluarga atau mau untuk dirinya dan sebagainya, semuanya didikte. Nah, dalam konteks ketika dia terekrut, berarti kan dia ngerasa bahwa dia merasa diakui orang penting. Nah, kemudian bukan hanya itu, uangnya itu juga yang bahaya, uangnya itu juga sama dia langsung difungsikan untuk mendukung aksi-aksi teror. Bahkan dia melakukan mobilisasi juga dan perekrutan banyak orang. Nah, dalam konteks ini awalnya simple ya. Tapi kemudian menjadi begitu mengena pada pribadi orang, dan itu kemudian membukakan jalan dia untuk engage lebih jauh lagi. Ya, cerita yang anak SMA umur 17 tahun, Dania misalnya. Bagaimana mungkin dia cuma melihat kakaknya memakai pakaian yang syar'i gitu ya. Itu sangat indah, dan kemudian dia begitu terbius ingin hidup di bawah naungan negara Islam. Ada banyak lah yang nggak masuk akal, tetapi juga dalam banyak konteks yang istri-istri teroris ini, khususnya istri-istri yang ketua-ketua gitu ya, itu rata-rata memang tidak punya pilihan. Setelah dinikahi ya dia harus tunduk kepada suami, karena doktrin mereka itu adalah ridho suami adalah ridho Allah. Suami adalah Tuhan yang... Suami dulu, baru Tuhan. Aku aja ngomong, ini suami dulu berarti Bu. Bukan begitu Mbak. Loh, tapi tadi katanya begitu. Oh iya. Jadi suami dulu. Aku tuh selalu bertanya kayak gini loh Mbak. Jadi kawan-kawan yang terlalu menekankan pada faktor struktural, ya, itu kan kemudian melihat ada ketidakadilan. Kemudian ada grievance. Ada grievance. Dan kemudian ini di framing sedemikian rupa, jadilah. Oh iya. Tapi seringkali atau enggak seringkali, banyak kita temui juga apa yang disebut dengan ketidakadilan dan grievance. Itu bisa juga adalah bukan sesuatu yang objektif. Sorry. Tapi dibangkitkan sedemikian rupa. Karena ternyata banyak juga loh orang-orang kota makmur, dia terdidik, dia punya karir yang sangat baik. Nah, misalkan kepala otorita Batam misalkan.
Berapa banyak lah. Lah ini yang pelaku bom Surabaya itu kan middle class ya, gitu. masuk. Jadi sebetulnya ini apa sih yang paling dominan ini? Iya. Karena tiba-tiba orang yang sangat settle seperti itu tiba-tiba merasa loh iya ya, jangan-jangan ini sebetulnya jadi dibangkitkan dari desakannya adalah ideologi tertentu gitu. Krisis. Kalau di anak muda itu kelihatan banget krisis identitas dia. Tapi coba lihat ya, perjalanan orang semakin ke sini, mereka semakin pengen dilihat religius. Iya. Nah, pencarian religiusitas itu berakhir di situs-situs yang menawarkan religiusitas yang simbolik. Iya. Kenapa? Orang kita pengen terlihat religius, masa jilbabnya kayak begini? Ya nggak religius lah. Nggak syar'i banget. Dia harus membedakan dengan yang kebanyakan, kira-kira kayak gitu. Nah, di faktor inilah kemudian mengapa yang namanya hijrah itu selalu di depan dulu nih. Yang ditonjolkan tuh lu hijrah dulu. Hijrahnya gimana? Sebenarnya hijrahnya substansi dong gitu. Tapi karena mereka itu kecil dan mereka pengen secara visible gitu ada gitu ya, maka yang ditarget hijrah itu ya hijrah secara fisik. Kalau laki-laki ya pakai celana cingkrang karena gampang menandai gitu ya. Kalau perempuan pakai yang hitam-hitam, nah kayak gitu. Nah Cuki itu ini celananya cingkrang Cuk. Nah yang itu maka dari itu mereka selalu ngomong itu enggak, sebenarnya hijrah itu yang substansi. Iya, tapi ternyata kalau melihat penelitiannya Mas Imdadun Rahmat ya, nah itu kan mereka itu membahas bagaimana berpakaian, bukan membahas tentang konsep aurat. Kan kebalik, konsep Islam kan aurat itu apa dulu kan, tapi bukan haunya kan. Ini enggak, kebalik, haunya dulu untuk membahas apa. Jadi konsep aurat itu disesuaikan dengan haunya berpakaian. Iya, disesuaikan dengan berpakaian. Tapi sisi lain mereka liberal loh. Oh gitu. Dalam konteks misalnya nih ya, yang kasusnya Ika ya, dia menikah secara online. Menikah online dalam konteks mereka sesuatu yang acceptable. Karena semuanya dikerangkai dalam konteks emergency. Dalam konteks berperang gitu. Maka bukan hanya menikah aja, mungkin dalam persoalan konsep mukimin ya, yang orang travel ini, itu mereka juga bisa sangat fleksibel dibandingkan dengan penganut Islam kebanyakan gitu ya, yang sangat menghitung berapa kilo dan sebagainya, berapa hari gitu kan ya. Nah tapi mereka banyak fleksibilitas dalam konteks tertentu. Maka dari itu apalagi hadirnya si ISIS itu menjadi kacau. Kalau Mas Inung punya waktu, baca Al-Khansa Brigade. Itu manifestonya bagaimana jadi perempuan di bawah ISIS. Nggak konsisten. Kalau kita pakai kacamata binari ya, pasti kita akan berpikir bahwa mereka nggak boleh sekolah dan sebagainya. No. Di dalam dokumen itu, perempuan boleh 3 hal. Di ruang publik. Yang pertama, urusan agama. Jadi boleh sekolah agama di luar, boleh, nggak masalah belajar agama kira-kira. Pendidikan secara umum mereka memperbolehkan. Yang lain adalah kesehatan. Nah belum lagi, aku juga shock sih membacanya. Makanya mengapa hati-hati dan nggak boleh pakai kacamata binari, karena memang di dalamnya kayak misalnya cuti melahirkan, mereka expecting 2 years. 2 years. Gila, ini progresif banget ya. Loh, ini tuh kan yang diomongin oleh feminis loh. Itu progresif banget itu. Itu 2 tahun dan perempuan itu boleh gitu. Maksudnya 1 minggu itu kalau bisa jangan kerja 5 hari gitu. Cukup 3 hari aja dan harus ada daycare dan sebagainya. Kita aja memperjuangkan ini kita memperjuangkan cuti itu kan. Kelahiran aja ampun-ampunan ya. Tapi jangan dilihat parsial ya. Nah, yes. Tetapi ini yang tadi saya maksudkan, mengapa narasi gender di dalam konteks rekrutmen ISIS selalu parsial segmented. Jadi orang yang suka apa, yang nggak berjilbab misalnya, didekati dengan cara yang lain. Yang pakai jilbabnya biasa kayak saya didekati dengan cara yang lain. Yang barat didekati dengan cara yang lain. Makanya mengapa tahun sekitar 2015 atau 16 ya,
itu orang berbondong-bondong untuk jihad al-nikah. Itu callingnya dari ISIS untuk apa? Agar perempuan-perempuan ini ikutan jihad tapi menikahi sebagai istri dari ini orang-orang fighter-fighter mereka gitu. Saya baru paham kenapa banyak sekali perempuan-perempuan dari barat ya, perempuan-perempuan yang terdidik yang menurut saya cara berpikirnya juga baik-baik saja, progresif, dan kemudian bergabung dengan ISIS itu karena memang ada pintu-pintu yang memungkinkan mereka untuk masuk dan ya psychologically nggak ada halangan gitu. Betul. Oke. Apalagi imajinasi tentang negara Islam itu buat minoritas membius banget. Mungkin banyak orang Indonesia, apalagi kalau di UIN ya, kagak tertarik ya sebagian besar. Apaan itu negara Islam? Tapi buat orang-orang yang minoritas dan mereka membutuhkan identitas keislaman yang kafah, ya mereka akan larut lah dengan model-model propaganda tentang Islam kafah itu kayak apa. Dan sayangnya ya masyarakat kita tuh ngelihat orang itu masih ya simbol. Makanya orang-orang kayak begini di sel-sel kecil itu banyak juga yang sebenarnya nggak paham tentang keislaman, kajian keislaman, tapi berani mereka melakukan indoktrinasi gitu. Oke, Mbak Ruby. Jadi kurang lebih itulah peta problem ya. Kurang lebih. Pasti gudangan lah masih panjang. Mesti 2 jam podcastnya. Nah, kita sekarang ini memiliki RAN PE. RAN PE. Kalau kita melakukan profiling kasus tadi seperti itu, map problemnya seperti itu dan irisannya dengan isu gender seperti itu, gimana RAN PE kita? Gini ya, aku tipe orang yang optimis. Bukan pendukung buta, tapi bagi aku gini. Sampai saat ini sebelum RAN PE ada, itu kan memang pemerintah melalui BNPT telah melakukan sejumlah respon lah ya, karena BNPT kan mulai 2010 ya, dan juga kementerian dan lembaga mereka juga melakukan something lah, melakukan kerja-kerja lah ya untuk itu. Nah yang nggak ada adalah sebuah rencana yang terorganisir dan komprehensif dan bisa dijadikan kayak blueprint yang itu bisa dipakai oleh semua lintas kementerian dan lembaga. Bagi saya kehadiran RAN PE ini sebenarnya menjawab lacking yang di tingkat nasional itu nggak ada gitu. Maka dari itu kehadirannya dengan it was the best negotiation meskipun lacking gender dalam bagian core partnya. Tetapi bagi saya ada 3 hal penting. Yang pertama adalah ini komitmen negara gitu ya untuk melindungi warganya gitu. Dan itu pengennya presiden itu ya jangan jangan parsial gitu. Cobalah membuat rencana itu yang lebih holistik dan sehingga gampang lah mengkoordinasikan satu dengan yang lainnya. Duit negara ini kan banyak banget nih, kalau tidak dikelola dengan baik kan juga acak adul begitu juga nggak maksimal. Yang kedua, kalau kita melihat ini sebenarnya ruang sipil yang ditawarkan oleh negara demokrasi seperti Indonesia, di mana public participation penting untuk engage di dalamnya. Ya saya tahu kan kawan-kawan kan betul-betul terlibat kan dalam penyusunan RAN PE ini ya. Bayangan ya ada 4 kali konsultasi. Ya, itu juga melibatkan masyarakat sipil. Nggak hanya itu, kami sendiri Aman ini nggak puas dengan 4 kali. Kami membuat konsultasi khusus perempuan coba. Hanya gara-gara kita pengen betul gendernya itu masuk gitu ke dalam developing proses ya. Bahkan beberapa kawan-kawan CSO ini Aman maunya apa sih kayak gitu kan. Karena kami tahu persis bahwa battle negosiasi di pemerintah isu gender itu dalam konteksnya terorisme, apalagi dengan formasi BNPT yang masih majoritinya sektor keamanan, tentu nggak gampang mas. Ya ngomongin gender aja mereka udah keder, nggak ngerti dalamnya tuh udah keder duluan. Ini maunya apa sih nih? Gender makes keder. Nah padahal ini kan bagus sebenarnya. Nah aku memposisinya in positive way itu adalah opportunity
Iya. untuk membuka seluas-luasnya civic space kita dan melibatkan rombongan masyarakat sipil, nggak hanya di nasional, Iya. tapi di tingkat daerah. Menurut aku penting agar teman-teman itu engage dan tidak ada gap knowledge gitu loh Mas, karena Iya. segala-galanya kayaknya Jakarta itu lebih cepat daripada daerah gitu ya. Kan gue sebagai orang daerah itu merasa kayak jealous gitu kan. Aku kan juga dibesarkan di daerah Iya, gitu. iya. Aktivismenya apa sih yang bisa breakthrough ya, agar teman-teman daerah itu bisa menjadi gerbong bersama gitu. Maka menurut saya ini Run PI ini. Dan yang ketiga adalah ya kalau mau ngomong gender mainstreaming, ayo sekarang ini momentumnya. Mengapa? Meskipun kita losing ya, kita sebenarnya nggak win-win banget kita ini, lose. Di dalam perpresnya sendiri kan nggak ada cantolan gender Mas, ya. Tapi itu kemudian masih masuk di prinsipal. Oke. Nah karena itu ada di prinsip, maka memungkinkan banget sebenarnya itu ditafsirkan dalam bentuk yang operasional. Iya. Maka rencana aksi daerah itulah yang Iya. menjadi ruang Iya. civic yang kedua, di mana kita berharap gendernya itu lebih tebal gitu. Oh gitu, iya. Ya, itu pikirannya Ruby itu. Iya, iya. Nggak, karena begini, ada juga beberapa kawan yang ini apa sih yang, apakah ini ketika perspektif gender itu hendak diinsert ke dalam Run PE, apakah ini tentang kepentingan perempuan, ataukah kalau kita kaitkan dengan bahwa betapa isu perempuan dalam konteks terorisme itu justru adalah memastikan bahwa para stakeholders pemerintahan negara ini yang ngurusi masalah terorisme itu aware loh, bahwa kalau kamu nggak aware dengan isu-isu perempuan, oke, kita ngomong gender wabil khusus perempuan ini, itu kamu bisa kecolongan loh, karena otak kamu itu ini perempuan nih, ini nggak akan jadi Iya. eksekutor, nggak akan jadi eksekutor, lolos dong, kayak gitu. Nah maksud saya itu yang perlu diyakinkan ke teman-teman, termasuk juga pihak negara, bahwa ketika kita ingin melakukan gender mainstreaming ke dalam Run PE ini sebetulnya bukan semata-mata ngomong tentang pengistimewaan perempuan, tapi memastikan bahwa negara ini aware bahwa perempuan sekarang itu juga menjadi bagian dari terorisme. Iya betul. Perlakuannya beda, cara berpikirnya beda. Benar-benar. Ini kan ada banyak orang nggak sadar, tren terorisme itu sendiri kan sebenarnya udah bergeser Mas. Nah kalau dulu ya, kalau kita pakai frameworknya Profesor Ruhaini ya. Yeah. Itu kan beliau bagus banget metafornya ya, bergeser itu shifting from backyard to dining room. Ya itu kan itu selalu aku pakai itu. Nah sebenarnya itu mudah lah menggambarkan itu. Kalau dulunya ilegal gitu ya, tersembunyi-sembunyi, kan nggak ada dulu media sosial dan sebagainya ya. Untuk rekrutmen orang memang harus betul-betul dapat nih core-nya di mana, itu jangkarnya baru itu. Nah itu butuh 2 tahun. Menurut Amrozi agar bisa menjadi bomber itu seperti itu. Nah pergeseran ini sebenarnya pergeseran yang memang sunatullah kali ya, karena hadirnya internet lah kan. Inovasi baru, ada internet, teknologinya canggih, lalu media sosial, dan itu membuat menjadi sangat terbuka. Udah transparan lah. Sebenarnya pemerintah Indonesia mah kalau pakai betul-betul intelijen, cyber security mereka mau tangkapin semua lah. Tapi kan ada batasan karena kan takut melanggar HAM. Kan? Nggak boleh nangkepin sembarangan sebelum dia memang terbukti move-nya memang mau ke arah terorisme. Nah itu juga gitu. Maksud saya begini, menurut Profesor Nur Haidi ini, ini sebetulnya kita dunia internasional itu heran juga dengan Indonesia. Indonesia itu nggak memiliki satu blueprint penanganan terorisme, tapi kok bisa mengendalikannya relatif baik kayak gitu. Bayangin Mbak ya, kita itu udah merasakan bom di tahun 2000. Dan kemudian baru kita ngedok Perpres Run PE tahun 2021. 21 tahun itu edan menurut saya itu. Dibutuhkan waktu 21. Tapi memang salah satu isunya yang kemudian membuat negara maju mundur karena salah satunya adalah isu HAM. Tapi sebenarnya kalau aku ngelihat sebelum ada Run PE ya, ketika keputusan presiden membuat BNPT itu sebenarnya negara sedang melakukan focusing bahwa ini nggak bisa
ditangani oleh kementerian Iya. yang terkait gitu ya. Jadi Karena ada kan badan khusus ya. nah harus ada badan khusus. Nah cuma kalau dunia itu ya to be honest sebenarnya masih sangat counter terorisme. 2001 ya ketika bom di WTS ya, Iya. WTS itu kan kemudian WTC. WTC. Kenapa gue jadi lupa? Tolong diedit ya, Mas. Kenapa WTC jadi WTS? Iya. Kayak apa ya? Oh, kok bisa WTS ya? World Trade Susila. World Trade Center. Nah, ya, Indonesia banget. Bener. Nah, itu resolusi PBB itu udah warnanya itu udah counter terorisme. Iya. Dengan keyakinan bahwa ya ini persoalan security. Iya, Nggak iya. bisa enggak. Tapi kenyataannya kan negara gagal. Mhm. Untuk mengubah cara pandang negara, cara pandang PBB lah ya, meyakini bahwa perempuan itu tidak boleh dilihat hanya sekedar istilahnya korban, Iya. tapi dia itu harus gender itu harus jadi lensa lah ya. Iya. Itu mereka butuh waktu cukup lama loh, karena 2013 itu baru PBB mengeluarkan resolusi 2122 yang itu mendorong agar PBB itu bicara tentang ini nggak bisa kalau counter terorisme melulu. Kalian harus pakai perspektifnya women peace and security untuk ngelihat persoalan terorisme dan ekstremisme kekerasan ini. Mengapa? Karena tanpa itu nggak ngangkat itu gender. Kan susah ngomong sama security sector tentang gender ini. Maka dari itu global kemudian jadi kencang gerakannya dengan women peace and security ini. Jadi cross cutting isunya di security, di peace dan di women itu. Betul. Tadi 3 isu penting ini women peace and security akan menemukan tuh bagaimana irisan-irisan terorisme dengan isu gender ya. Khususnya dalam konteks ini mengapa ngomong perempuan, Mas, bukan karena apa-apa. Persoalannya kalau eksekutornya perempuan, anaknya ikutan. Kalau eksekutornya laki-laki, anaknya kagak ikutan. Itu aja. Jadi naturally yang menginspirasi mengapa kemudian Indonesia memiliki model eksekutor yang satu keluarga. Itu tuh kita ini yang inisiatifnya itu dari kita. Udah gitu diekspor ke Filipina lagi. Jadi teroris kita itu kreatif banget ya. Itu kreatif banget. Dan memang alasan pergi atau masuk surga bareng-bareng. This is very realistic for them ya. Kenapa? Karena pada dasarnya ketika istri dan anak ditinggal, mereka juga mendapatkan perlakuan tidak baik loh dari masyarakat. Susah dapat kos-kosan atau dapat kontrakan. Sekolah dibully dan sebagainya. Nah, ini bagian dari masyarakat nggak sehat. Gitu. Ya, bully-bully gitu kan bukan hanya ke teroris, banyak ya, gender ketiga juga dibully. Nah, yang kelompok-kelompok yang sering dibully ini potensi untuk mereka bergabung dengan kelompok ekstrim juga sangat mungkin gitu ya. Tapi aku nggak berani ngomong bahwa bully is the only one gitu ya. Sana enggak ada. Tapi banyak. Sangat bisa dipahami ya, sangat bisa dipahami. Mungkin. Orang malah ini loh, bayangkan yang di Bandung, aku lupa penelitiannya siapa ya, apa PPIM atau siapa ya. Tapi konversi kelompok motor ya kan tuh ekstrim kiri tuh. Kemudian ke kelompok ini, kelompok kanan ini melalui gerakan The Shift ini. Itu bisa loh. Gila, dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan, coba. Karena ini otaknya sudah ekstrim mentok. Jadi ketika dibalikkan itu gampang. Mereka merasa harus bertobat. Tapi aku juga pernah dengar loh itu. Bahkan itu enggak terjadi pada orang biasa, dosen yang semula sangat kiri, tiba-tiba kemudian dia menjadi simpatisan dan aktivis HTI. Ada kawan-kawan pasti tahu siapa dia. Oke, Mbak. Ini mungkin yang terakhir nih, Mbak. Udah malam. Emang kalau ngomong sama aku itu pasti awet ini. Kita kan udah menunggu lama nih, menunggu lama ya. Dan kemudian kita memiliki rantai tahun 2021 baru digedong. Apa kendala implementasinya sekarang?
Pertama regulasi ya, tentu tantangannya ya. Iya. Regulasi itu di dalamnya ada beberapa isu yang memang signifikan. Indonesia kan modelnya kan ya hukumnya kan hukum hitam putih gitulah. Ketika di dalam nomenklatur kita, misalnya di Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 yang perubahan dari undang-undang sebelumnya tentang tindak pidana terorisme, itu kan nomenklaturnya radikalisme dan terorisme. Iya. Nah, di dalam RAN PE itu kan pakai istilah ekstremisme berbasis kekerasan mengarah kepada terorisme. Ini terjadi negosiasi yang luar biasa, tapi orang lupa bahwa perkembangan radikalisme terorisme itu warnanya banyak, nggak hanya dipicu oleh ideologi agama. Ekstremisme di barat misalnya dipicu oleh golongan ras, kemudian kelompok tertentu merasa supremasi apa dan sebagainya, itu bisa. Nah, kita sebenarnya sedang mengantisipasi itu, which is menurut aku BNPT sudah mengendus kelompok-kelompok ekstrim yang enggak mengarah kepada negara Islam tapi ekstrim itu ada, maka itu penting untuk dijaring gitu di dalam isu ini. Maka dari itu perdebatan nomenklatur itu luar biasa. Sampai sekarang saya rasa Kementerian Dalam Negeri juga perlu memikirkan betul ketika ini dijalankan di daerah, maka leading sektornya Kesbangpol betul-betul mesti ada tupoksi yang jelas, kemudian juga ada semacam juknisnya atau apalah ya, peraturan pemerintahnya yang itu nyambung dengan nomenklaturnya RAN PE. Karena kalau enggak itu hambatan ada di situ di tingkat regulasinya. Sampai sekarang ada nggak itu? Kayaknya masih ada deh. Kemarin juga masih perdebatannya di Jawa Timur juga masih di situ. Oke. Dalam sisi tertentu aku bisa memahami ya, tapi ini menurut aku bagian warisan birokrasi lama gitu Mas. Jadi memandangnya itu sesuatu itu kayaknya dulu sampai sekarang dianggap sama gitu. Nah, perkembangan yang ada ini kurang terwadahi ya, tapi ya namanya birokrasi kita begitu, maka harus disiapkan betul. Yang lain political will menurut aku. Oke. Buat daerah-daerah yang mereka mengalami betul ekstremisme seperti Sulawesi Tengah, di mana pasca konflik mereka harus bergelut lagi dengan ekstremisme. Nah, mereka merasakan bahwa aturan ini penting gitu. Maka yang bekerja bukan regulasi nomenklaturnya Mas, yang bekerja political will-nya. Jadi menganggap ini tuh penting. Oke, kalau ini penting, yuk gimana caranya agar ini bisa menjadi regulasi di tingkat provinsi dan dijalankan oleh banyak pihak. Nah, dalam konteks hukum tentu nggak hanya sebatas nomenklatur ya, tapi pertanyaan saya, pimpinan daerah merasa urgent nggak dengan isu ini gitu ya? Jadi at the end adalah political will. Karena kalau nggak ada political will, susah lah. Mau nomenklatur itu ada, mau tupoksi itu jelas, kalau nggak ada political will ya akan mentok. Nggak akan bisa. Tapi sekalipun itu ini sebetulnya abu-abu aja nih, nomenklaturnya juga nggak jelas, nggak clear amat, tupoksinya juga sebetulnya abu-abu. Tapi bisa menggunakan yang ada lah ya. Ada, tapi ada political will jalan. Jalan, itu penting banget political will itu, nggak bisa ditawar lah ya. Jadi buat pemerintah daerah. Itu adalah question yourself lah. Apakah ini penting apa enggak buat daerah gitu ya, dibutuhkan apa enggak itu. Nah, kemudian yang nomenklatur dan regulasi pasti akan dilengkapi lah. Saya kira itu penting karena hampir semua kajian itu menunjukkan memang ada wilayah-wilayah yang menjadi basis terorisme. Tapi tak ada satupun wilayah yang kedap dari terorisme. Jadi di semua wilayah itu selalu potensial untuk terjadi aksi terorisme. Oleh karena itu, kalau ada kepala daerah yang nggak memiliki political will, yang nggak memiliki kesadaran akan bahaya ini, itu mau dikasih RAN PE 1000 kali juga nggak jalan di bawah. Itu kan intinya kan? Perlu dialog di podcast. Dialog lah, saya rasa karena punya prioritas-prioritas politik juga ya. Tapi aku sih berharap pemerintah daerah betul-betul ngelihat kebutuhan masyarakat ya. Makanya mengapa membawa gerbong masyarakat sipil, apalagi kalau menghadirkan korbannya, Mas. Menurutku penting ya, agar ini tuh tidak dipandang sekedar kebutuhannya pemerintah nasional. Ya, khususnya Jawa Timur menurut saya sangat relevan karena mungkin bom tidak meledak dalam waktu cepat ini ya.
Tetapi kan kita nggak tahu. Iya. Sementara sel-selnya banyak di mana-mana. Nah itu yang perlu diantisipasi. Oke. Kita udah menunggu 20 tahun dari kejadian bom pertama. 21 tahun. 21 tahun. Dan kemudian sekarang kita memiliki regulasi yang mengatur itu. Memastikan bahwa kita memiliki rencana aksi nasional. Dan tentu saja itu harus kita pastikan bahwa itu tidak hanya menjadi dokumen yang indah di atas kertas. Iya dong. Tapi juga implementatif di lapangan. Betul. Dan itu kalau kita ngomong tentang pemerintah daerah, kuncinya adalah di banyak pemerintah daerah, nggak hanya di Jawa Timur, kuncinya adalah political will. Kesadaran dari politisi, kesadaran dari penguasa untuk menyadari bahwa tidak ada satupun wilayah yang kedap dari aksi terorisme. Baik, Mbak Ruby, ada semacam closing statement untuk pertemuan kita ini? Closing statement saya mau memfokuskan ke ini aja ya kali, ke gender ya. Oke. Jadi sebenarnya ini sebuah lensa yang udah lama ya diperjuangkan oleh banyak pihak. Sebenarnya intinya itu ya ada 5 hal. Yang pertama, pengen memastikan masyarakat itu nggak selalu menggunakan kacamata binari. Oke. Ya, perempuan nggak tunggal, perlulah kalian melihat banyak sisi gitu. Yang kedua, suara perempuan penting. Maka dari itu, karena mereka penting, unik, dan beda, maka sebanyak-banyaknya mendengarkan suara perempuan itu akan mempengaruhi cara kita mengambil keputusan. Bahkan kalau kami bilang suara perempuan harusnya menjadi basis analisis di pengambilan kebijakan maupun tafsir agama. Jangan pernah mengklaim sebagai demokrat jika kamu gagal. Jika kamu tidak bisa mendengarkan suara perempuan. Betul itu. Yang ketiga, kacamata gender ini sebenarnya membantu ya pemerintah dan masyarakat sipil tentu saja melihat ada loh bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender dan seksual dalam konteks violent extremism. Meskipun ini tidak terlalu tren dalam konteks riset di Indonesia. Nah ini bagian riset yang menarik ini Mas Inung ke depan. Apa sih bentuk-bentuknya itu perlu dilihat betul. Yang keempat, partisipasinya ada 2. Partisipasi yang negatif, destruktif, dan partisipasi yang positif. Nah penting itulah didudukkan bersama-sama karena kan nggak bisa ngelihat ekstremisme itu hanya dalam area perpetrator aja, pelaku aja. Nah yang bukan pelaku ini, yang kami yang fight ini, itu juga bagian yang perlu dilihat ya. Sekaligus nambung yang terakhir adalah agensi perempuan itu udah kuat banget di mana-mana. Maka nggak mungkin nggak melibatkan perempuan dalam konteks ini ya. Perempuan seperti Ruby ini loh, banyak banget di mana-mana. Kejelian melihat aja ini itu. Wonder Woman itu. Banyak banget gitu loh. Maka dari itu mewadahi mereka dalam ruang civic yang itu dikelola oleh pemerintah dan masyarakat sipil secara bersama. Kemudian melahirkan kebijakan yang ramah gitu ya dan komprehensif untuk konteks ini, tapi jangan hanya di atas kertas. Means of implementasinya juga harus dipikirkan dong. Apa itu? Ya mesti ada duitnya lah. Nggak mungkin nggak ada finance-nya ya. Kemudian ada capacity building-nya karena mengantisipasi banyaknya mutasi ya, seringnya mutasi di pemerintah, maka capacity building harus sering. Yang lain juga penting koordinasi, maka digital harus dimanfaatkan betul. Ngapain kita punya digital nggak pola koordinasi kita masih manual, reporting masih manual. Nah itu perlu tuh dipekerjakan ya anak muda yang ahli-ahli digital ini untuk membantu pemerintah dan tentu saja monitoring dan evaluasi perlu dipikirkan sekarang, jangan setelah implementasi baru ngomongin evaluasi. Sekarang ini pas kita ngomongin planningnya ya itu evaluasinya perlu dipikirin juga. Itu tahu nggak kenapa monitoring dan evaluasi itu seringkali nggak terpikirkan? Kenapa Mas? Ya karena activities driven. Activity driven ya, betul. Jadi, ya itu. Jadi bukan result based. Ya. Oke, terima kasih Mbak Ruby. Saya kira perbincangan yang luar biasa. Kita jadi sadar bahwa ketika kita ngomong tentang event terorisme yang selama ini dianggap sangat macho, sangat laki-laki, ini dunia udah berubah. Perempuan sudah berubah. Cara-cara tindakan teror juga udah berubah. Kreatif, semakin kreatif. Agensi perempuan nggak bisa lagi diabaikan.
Oleh karena itu, maka ketika kita berbicara tentang terorisme dan kemudian tidak menyadari bahwa perspektif perempuan, suara perempuan harus didengar, maka kita sudah menggali kegagalan sejak di awal langkah. Bener gak sih? Iya, top. Oke, terima kasih Mbak Ruby, terima kasih. Sekali lagi, terima kasih udah datang di podcast Ar-Rahim. Sama-sama. Kita akan bertemu lagi di lain waktu. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.